Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Untuk pick a card kali ini berjudul Impianmu yang Terkabul Dalam Waktu Dekat. Oke, jadi nanti aku bakal coba fokusin kira-kira apa ya gitu impian kamu gitu. Jadi di sini nanti aku nggak akan ada batasannya gitu ya. Aku bakal coba untuk explore secara apa ya, lebih luas lagi gitu. Jadi apapun impianmu ya. Oke, baik. Seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Untuk pile nomor 1, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Oke. Di sini ada change one thing today, start small. Apa ini? Oke, untuk pile nomor 2, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Oke. Nourish your body with high-fiving energy. Oke, aku suka banget ini ya. Pile nomor 2, impianmu yang terkabul. Pile nomor 3, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Oke, baik. Di sini ada, cantik sekali. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Oke, baik ya. Untuk teman-teman semuanya bisa dipilih pile 1, 2, dan 3. Silahkan kalau masih bingung bisa di pause dulu ya. Di pause terus ya, kira-kira intuisi kalian mengatakan pile manakah gitu ya. Kita percayakan, kita coba latih intuisi kalian masing-masing. Oke, jadi di sini aku ngerasa gitu ya, tema dari pick a cardku, pilih kartuku hari ini lebih ke arah bagaimana kalian itu sebenarnya banyak hal di dalam diri gitu ya, yang aku rasa ini yang akan banyak apa ya, kayak hal-hal dan step by step untuk impian kamu itu terkabul, yang bermula banyak dalam diri kalian sendiri yang tanpa kalian sadari menurut aku. Jadi ini kayak udah waktunya kalian itu mengenali atau bahkan melihat lebih gitu. Jadi nanti akan ada satu apa ya, hal yang bakal kalian benar-benar ekspresikan menurut aku ya, kalau aku ngerasanya di sini. Oke, jadi di sini aku bakal coba ya untuk pile nomor 1, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Pile nomor 1 ya. Change one thing today, start small. Jadi di sini aku ngerasa ya, untuk pile nomor 1, kamu segala macam impianmu, mau itu dalam percintaan, mau itu dalam karir, mau itu dalam finansial atau hal-hal yang kalian inginkan gitu ya, entah itu akhirnya kayak semacam hal yang kamu baru mau mulai. Aku ngerasanya kayak gitu. Ini bisa kamu mulai dalam waktu dekat. Jadi entah itu kamu mau mulai menabung, entah itu mau mulai mendekati seseorang gitu ya, atau kalian itu mulai untuk ibaratnya nge-planning gitu ya. Atau ini aku ngerasa tuh apa yang kalian planningkan itu udah mulai udah mulai bisa kalian realisasikan dalam satu hal kecil gitu. Kalau misalkan kayak pengen masuk kuliah, kalian daftar dulu kuliah. Jadi kayak hal mula gitu. Aku ngerasa awal mula dari kalian untuk mendapatkan impian yang kalian inginkan tuh apa gitu, aku ngerasanya. Oke, karena di sini aku ngelihat ada jurnal juga, ada beberapa ya, bisa dilihat ya, kayak kalender juga. Aku ngerasa ini hal yang memang bisa kemungkinan besar sih kayak lebih ke arah kayak nabung gitu ya. Aku ngerasanya kayak nabung,
terus apa yang kalian planningin, mau itu pekerjaan atau apapun, udah mulai kalian realisasikan, udah mulai kalian lakukan. Terus aku ngerasa di sini juga ada tanaman, ada lampu. Aku ngerasa kalian sudah mulai melakukan hal yang menurut kalian ini bagus untuk kamu lakukan sekarang, dan ini suatu hal yang membuat kamu fresh lagi, lebih sehat lagi dalam pikiran, hati dan jiwa gitu ya. Aku ngerasa di sini kalian ada juga yang mau mulai menulis. Aku ngerasa kayak gitu, mulai menulis atau mulai mengekspresikan suatu hal dalam bentuk tulisan kayak gitu. Aku ngerasa di sini juga kalender tuh sih ada kayak seakan deadline gitu ya. Ada hal yang big day gitu yang aku ngerasa kalian tuh menunggu momentum itu gitu. Jadi ada sebagian dari kalian tuh yang kayak menunggu hari yang tepat menurut aku. Entah kalian ternyata lagi menghitung hari mau dilamar gitu ya. Amin gitu ya, atau menghitung hari menjelang pernikahan gitu. Jadi ada hal yang kalian sudah nantikan hari ini gitu. Aku ngerasanya ini impian file nomor 1 yang terkabul. Aku ngerasanya seperti ini gitu ya. Coba kita lebih ulik lagi gitu ya. Oke, aku mau lebih tahu ya. Oke, impian. Oke, impian file nomor 1. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 1. Waduh, oke, baik. Sampai loncat dianya. Oke, di sini ada Page of Swords. Oke, baik. Kemudian di sini ada Seven of Coin, luar biasa. Jadi kayaknya ada yang mulai ibaratnya mengawali komunikasi atau berkomunikasi kepada orang yang selama ini kalian sudah lama manifestasikan dalam hidup kalian. Jadi ada jalinan komunikasi yang kalian mulai duluan. Aku ngerasanya kayak gitu. Di sini aku ngerasa kayak selama ini kamu mencoba untuk take healthy boundaries ya, biar nggak terlalu kayak semacam mengganggu batasan-batasan orang, atau kamu juga ngerasa ini hal yang sehat untuk kamu just say hi mungkin, atau mulai mencari informasi lebih gitu. Aku ngerasa kayak apa yang kamu inginkan, misalkan kalian pengen memulai pendidikan gitu ya, atau mulai pekerjaan, kamu mulai mencari tahu gitu ya, tempat pekerjaan apa atau informasi yang berkaitan dengan apa yang kamu tuju gitu. Kamu mulai ibaratnya nanya-nanya sana sini, kalian mulai mencari informasi by web gitu ya, by Google atau apapun itu. Aku ngerasa kayak kalian mulai mencari tahu lebih gitu, karena kalian pengen sesuatu hal ini pasti dan berjalan dengan baik. Aku ngerasanya ini sesuatu hal yang kalian ingin manifestasikan dalam jangka waktu yang lama. Aku merasanya gitu. Tapi sejauh ini kamu baru memulai mencari tahu dulu aja gitu, karena seenggaknya kamu tuh nggak mau kalau ini cuma sekedar by your feelings, atau kamu ngerasa cuma enak aja atau nyaman aja. Aku ngerasanya tuh yakin aja, misalkan kamu pengen masuk ke dalam satu universitas atau sekolah atau tempat kerja, tapi kamu cuma tahu dikit tentang tempat yang kamu tuju. Jadi kamu itu nggak mau cuma karena aku suka katanya jurusannya bagus, misalkan kayak gitu, atau aku suka karena katanya. Nah, kamu nggak mau kata-katanya lagi, tapi kamu mau memastikan lebih benar nggak sih, misalkan biayanya sekian, benar nggak sih. Jadi kamu mulai mengkonfirmasi dan mulai merambah sana sini. Ini juga berlaku juga dalam area
entah ini mau percintaan ataupun hal-hal yang lain. Tapi karena aku di sini ngelihatnya Page of Swords sama Seven of Coins ini, aku ngerasa tuh kayak lebih ke arah kalian bagaimana ke arah hal yang grounding gitu, dalam artian tuh entah itu pekerjaan, entah itu karir. Aku ngerasanya kayak gitu. Kalaupun ini terkait tentang percintaan, kamu itu ibaratnya baru memulai komunikasi atau mulai kepo gitu ya, mulai kepo, tapi nggak cuma kepo aja, tapi kamu mencoba untuk memastikan lebih, dalam artian kamu mulai menjalin komunikasi dengan dia juga gitu, tapi nggak mau terlalu deket, nggak mau terlalu terburu-buru, jadi kayak ya slow aja gitu ya, alon-alon asal kelakon gitu ya. Oke, aku pengen tahu nih ya, energi kamu tuh seperti apa ini ya. Oke, baik. Jadi di sini ada, ada Scorpio ya. Halo Scorpio, mungkin di birth chart kamu ada Scorpio. Kemudian di sini ada Saturnus ya. Kemudian di sini ada 12 holes. Jadi aku ngerasa di sini energi kamu itu, kamu lagi fokus banget ke hal yang menurut kamu itu benar kamu lakukan sekarang. Jadi kamu itu kayak mengikuti intuisi kamu aja, yang menurut kamu kayaknya aku terpanggil deh, kayak jiwaku memanggil gitu ya. Memanggil aku harus masuk misalnya universitas A, atau kayaknya aku bakal kayaknya nih gitu, tempat kerja itu bagus buat aku kayaknya nih gitu. Jadi kayak sedang mengikuti arah hati kamu menurut aku gitu, dan ini kamu lagi terfokus ke arah sana. Dan aku ngerasa di sini memang ada kayak energi yang besar untuk membawa kamu fokus ke arah bimbingan hati kamu tersebut, menurut aku begitu. Oke, baik, aku bakal pengen ngulik lebih ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 1. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 1. Oke, baik. Ya, di sini ada Conventina purification. It's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Jadi aku ngerasa di sini memang kamu mulai berfokus ke arah bagaimana hidup kamu lebih baik lagi, bagaimana hal apa yang baiknya kamu ibaratnya bisa lakukan dengan lebih berfokus ke arah kedamaian hati kamu. Kamu ngerasa nyaman di situ, kamu ngerasa baik kalau kamu melakukan hal itu, mungkin nanti jadi rutinitas, atau kalau kamu ibaratnya berkembang secara pikiran juga di dalamnya, itu juga baik untuk kamu. Jadi kamu tuh kayak mulai segala sesuatu yang menurut kamu itu nggak bikin hati kamu tenang, kamu mulai kayak singkirkan gitu. Kamu mulai berfokus dengan apa yang kamu rasa damai dan ngerasa nyaman di dalamnya. Jadi kamu udah melakukan hal hal-hal yang toksik kamu pinggir-pinggirin dulu lah sekarang gitu ya. Kemudian di sini ada Butterfly Maiden Transformation. Kan di sini ada transformation, di sini ada Scorpio. Di sini juga banyak banget butterfly-nya. Ya, kamu pasti lagi di dalam transformasi menurut aku. You are experiencing enormous change right now. Which bring great blessing. Iya, aku ngerasa kamu mulai mulai tahu gitu ya, apa yang kamu inginkan, apa yang menurut kamu ini sehat untuk dilakukan, apa yang ini membuat hal yang membuat kamu jauh lebih bahagia daripada hidup kamu yang sebelumnya. Kamu mulai kayak ngerombak itu sekarang, dan aku ngerasa ini sesuatu hal yang besar akan terjadi dalam diri kamu, dan ini memang transformasi yang besar
gitu. Aku ngerasa ini memang pergerakan apa ya, inner work. Menurut aku inner work, dan ada hal yang ibaratnya kamu fokuskan dalam diri untuk mengubah ibaratnya hidup kamu jauh lebih baik lagi. Dan aku ngerasa ini memang kayak apa ya, bimbingan dari selain diri kamu sendiri, juga bimbingan dari alam semesta dan Tuhan tentunya. Oke, aku bakal coba untuk ulik lagi ya. Oke, di sini aku ngerasa kayak kamu tuh lagi banyak hal yang positif gitu ya. Kamu tahu, kamu bagaimanapun, mau dimanapun nanti kamu mau mulai, segala sesuatu halnya tuh udah kayak didukung gitu ya, didukung oleh alam semesta, oleh Tuhan. Kamu yakin kepada diri kamu sendiri, itu awal mula yang bagus banget menurut aku. Oke, jadi aku bakal ulik lagi ya. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, hal nomor 1. Oke. Ya. Di sini ada Four of Cups ya, burden. Oke. Kemudian di sini ada Two of Pentacles, ocean. Jadi di sini kamu segala sesuatu hal dalam hidup kamu nanti kamu ibaratnya diberi blessing ya. Ada option yang ibaratnya kamu itu bakal diberikan sama Tuhan, sama alam semesta, untuk kamu tuh apa ya, lebih pilihan yang membuat kamu semakin in tune with your intuition, lebih bisa mengerti gitu. Kayak tadi contohnya, di saat kamu pilih pile nomor 1, 2, dan 3, di situ kamu kan udah mulai apa ya, berlatih. Kayaknya intuisiku pilih pile 1 nih, 2, dan 3. Nah, nanti kamu dalam hidup kamu nanti juga bakal ada semacam option seperti itu. Option ini bisa terkait tentang hubungan ataupun terkait tentang karir dan finansial menurut aku, karena di sini ada Four of Cups dan ada Two of Pentacles. Di saat ini aku ngerasa kemungkinan yang lagi nonton kemungkinan memang lagi tidak mempunyai hubungan dengan siapapun, atau kamu kalaupun ada yang dekat atau lagi pacaran, mungkin kamu belum apa ya, berfokus untuk pengen langsung menjajaki hubungan, langsung nikah atau apapun. Enggak, aku ngerasa di sini kamu mulai fokus ke diri kamu dulu sendiri. Dan banyak dari kalian yang malah nolak-nolakin orang gitu ya. Nolak-nolakin orang karena kamu sibuk dengan apa ya, mengulik lebih terkait tentang hidup kamu, tentang option apa aja yang kamu punya. Kamu tahu kamu tuh banyak hal di dalam dunia ini yang bisa menjadi peluang yang baik buat kamu, dan kamu mencoba mencari golden opportunity kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu lagi asik untuk mengulik diri kamu sendiri. Jadi aku di sini ngelihat kamu itu lagi sibuk dengan rutinitas kamu gitu ya. Jadi aku ngerasa kamu mulai kayak bisa memprioritaskan opsi-opsi mana yang kamu bisa pilih gitu dalam hidup kamu. Dan aku ngerasa intuisi kamu itu benar gitu ya. Jadi jangan apa ya, meragukan lagi gitu ya. Meragukan intuisi kamu tuh mengatakan apa, lakukan gitu. Karena itu baik untuk kamu juga. Aku ngerasa di sini kamu kayak mulai memasuki titik apa ya, balance dalam diri kamu sendiri. Kamu jauh lebih mempercayai diri kamu sendiri. Aku ngerasa impian kamu yang terkabul itu memang banyak gitu ya. Banyak banget menurut aku. Apalagi ini kalau terkait tentang mindset dan bagaimana kamu bisa ngebalance hidup kamu antara pikiran dan hati, dan kamu juga mulai apa ya, jauh lebih bisa berbahagia lagi dengan mengikuti intuisi kamu, apa kata hati kamu gitu ya. Aku ngerasa luar biasa gitu ya, apal nomor 1 ya. Aku pengen lebih ulik lagi ya. Oke. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ya.
Hal nomor 1. Oke, baik. Oke. Di sini ada flexibility. Gentle flow through the turbulence. Life has the ability to shape you, bend, don't break. Jadi aku ngerasa kamu tuh mulai excited gitu, energinya kayak excited apapun yang ada di depan, kamu mulai bisa yakin dengan diri kamu sendiri, berani juga untuk nyoba-nyoba gitu ya, untuk beradaptasi dengan satu hal atau keadaan. Kamu jadi lebih bisa welcome gitu ya, dan bisa jauh menempatkan diri daripada sebelumnya. Aku ngerasa kayak kamu energinya kayak yaitu go with the flow gitu ya. Aku ngerasa kayak ya ngikutin arusnya aja. Aku ngerasa kayak di sini kamu tahu gitu ya kapan harus melakukan A, kapan harus ngelakuin B. Aku ngerasa kayak apapun yang selama ini kayak membentuk kamu gitu ya, itu bener-bener ngebuat kamu tuh kayak ada semacam alarm gitu loh, tahu gitu harus melakukan A, harus ngelakuin B, kayaknya aku harus begini gitu. Kamu mulai bisa mempercayakan hati kamu lebih daripada perkataan orang lain, ataupun mungkin dari manapun, bahkan dari kayak para tarot reader gitu ya, dari aku sendiri gitu ya. Intinya kamu jauh lebih bisa mempercayai diri kamu sendiri daripada siapapun, aku rasa gitu. Dan aku ngerasa kamu tuh kayak mulai bisa slow lah ya gitu. Apapun yang ada di dalam hidup kamu nggak ketika menghadapi suatu hal yang secara tiba-tiba misalnya mengubah planning kamu atau nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya, kamu tuh udah mulai bisa mendapatkan perspektif dan mindset untuk baiknya bisa kok dengan plan B yang begini gitu. Dan kamu tuh juga nggak terlalu kalah sama diri kamu sendiri ataupun orang lain. Aku ngerasa kayak jadi orang yang energinya tuh mirip kayak kalau kamu nonton Twilight Breaking Down gitu. Kamu tuh mulai kayak energinya tuh kayak si Alice gitu loh. Kebayangkan ya, kalau ada yang belum nonton aja ya gitu ya. Aku ngerasa kayak energi para wanita smart gitu. Kalau di sini yang nonton juga maskulin gitu ya, mungkin energi yang cowok-cowok smart gitu loh, yang gak bisa A bisa B, tenang aja gitu. Oke. Kemudian di sini ada love. Oke, listen to your heart, embrace what you make happy. There are 1 million reasons to love. Ya kan, tadi aku udah bilang kayak kamu tuh mulai mengikuti apa yang hati kamu inginkan gitu ya. Aku ngerasa kamu mulai bisa open to receive. Kamu udah mulai open dengan segala suatu hal kemungkinan yang membuat kamu happy. Entah itu dalam suatu hubungan antar dua orang ataupun lebih, ataupun dalam hubungan di keluarga, atau ternyata hubungan romance gitu ya dengan seseorang. Aku ngerasa di sini kamu tuh kayak orang yang memang positif banget gitu ya, cheerful, yang orang-orang tuh juga jadi kayak happy di dekat kamu, dan kamu memang tipikal orang yang lovable gitu ya. Jadi ya gak heran juga kalau mereka ngerasain ini sama kamu. Dan aku ngelihat gini ya, love gitu ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Aku juga ngerasa ada sebagian besar dari kalian ini juga terkait tentang percintaan. Jadi kamu mungkin sama ini bingung gitu ya, ada 2 option yang kamu hadapi. Aku mau si A atau B gitu ya, dan kamu sama ini menunda-nunda untuk memilih gitu ya. Aku ngerasanya di sini kamu mulai bisa memilih kayaknya si A gitu. Jadi kayak nggak kebingungan lagi dengan keadaan, apalagi kan kalau energinya kemana-mana gitu ya, harus ngulik antara 2 orang atau beberapa gitu. Itu tuh kayak semacam drain your energy gitu. Jadi kayak
kurang baik untuk kamu gitu ya. Jadi bikin capek energi kamu juga. Aku ngerasa juga jadi kadang membuat kamu jadi susah untuk berfokus, karena terkadang tuh energinya juga suka kecampur antara yang si A dan si B, dan ini membuat kamu tambah pusing dan makin gak enak lagi dalam hidup gitu ya, rasa bersalah gitu kali ya. Aduh, luar biasa. Jadi aku ngerasa di sini kayak file yang memang udah waktunya lah gitu. Kalau kalian selama ini ngerasa kayaknya harus ngelakuin A, B, C, mau itu pekerjaan, mau itu ternyata hubungan, memilih hubungan gitu ya, percayakan aja gitu, mulailah kalian fokus ke salah satunya, mulailah kalian berkomunikasi terfokus gitu ya ke dia aja gitu, dalam artian dia aja secara romance. Kalau yang lainnya bisa jadi teman gitu ya, jadi bukannya langsung main ngekat komunikasi gitu aja. Aku ngerasa soalnya ini energinya energi yang flow gitu, kamunya nyantai sebenarnya, jadi tidak akan melakukan hal yang sangat ekstrim gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak pembawaan orang yang memang mengerti apa yang ingin dia lakukan, tapi juga nggak terlalu keras sama diri sendiri dan orang lain. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi ya aku rasa ini hal yang baik untuk kamu gitu ya, lebih sehat buat kamu. Aku pengen tahu nih ya dari kartu lagu ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat gitu ya. Aku pengen tahu lebih. Waduh, langsung. Oke, baik. Oke. Di sini ada Lovey and Rose, Edith Piaf. Aku suka banget lagu ini. Give your heart and soul to me, and life will always be Lovey and Rose. Oke. Jadi aku ngerasa kayak kamu udah kayak udah tahu siapa yang kamu inginkan gitu ya. Kalaupun kamu punya banyak option di sana gitu, aku ngeliat kamu tuh kayak tipikal orangnya apa ya kayak banyak banget yang suka sama kamu gitu, shooters kamu banyak gitu. Dan aku ngerasa di sini kamu udah mendapatkan jawaban yang sama ini kamu juga bingung gitu ya, yang mana yang aku pilih. Kalaupun ini terkait tentang bukan hubungan, kamu udah tahu hal apa yang bikin kamu tuh happy, bahagia, damai gitu ya. Jadi kamu bakal melakukan hal yang kamu suka gitu. Jadi rasanya tuh kamu kayak lagu ini Lovey and Rose, kamu coba ya kepoin lagu ini gitu. Aku ngerasa tuh kayak flownya tuh flow yang damai, happy, bahagia yang gimana gitu ya. Aku ngerasa inilah yang akan kamu dapatkan gitu ya. Jadi di sini ada Whenever You Call, Mariah Carey and Brian McKnight. Oke ya. Oke. Comfort you through all the pain, gently kiss your fears away. You can turn to me and cry. Always understand that I give you all I am inside. Oke, kamu bakal beneran ya. Ini yang terkait tentang hubungan. Aduh, rasanya tuh happy banget gitu, karena dia sangat mengerti kamu jadi jauh lebih bisa ada buat dia, begitu pula dia dengan kamu, dan dia level kalian mengerti, harmoninya kalian satu sama lain juga tinggi gitu. Aku ngerasa kayak mungkin kamu dealing dengan soulmate kamu atau mungkin twin flame kamu gitu ya. Baik, kemudian di sini ada lagu lagi, Tahu Diri, Maudy Ayunda. Apa ini? Berkali-kali kau berkata kau cinta tapi tak bisa, berkali-kali ku telah berjanji menyerah. Baik, jadi aku ngerasa kayak ini energi, bukan energi kamu yang sekarang. Aku ngerasa ini kayak energi kamu yang dulu.
Jadi transformasi dari ini menjadi ini gitu. Aku ngerasa kayak lagu yang tahu diri mau di Ayunda ini sebenarnya kan aku nonton di perahu kertas, ingat aku ya. Lagu ini tuh kayak ada saatnya kayak kamu tuh udahlah coba bikin boundaries gitu ya, karena keadaan tidak memungkinkan gitu. Ini aku ngerasa ini keadaan kamu sebelum terjadi ini. Jadi yang dealing sama kamu kemungkinan besar orang yang pernah dekat sama kamu di masa lalu tapi nggak jadi gitu ya, atau ibaratnya orang yang sama ini kamu sudah semacam nanti gitu, nanti dan nggak tahu nih gitu, nggak tahu nanti kita akhirnya jadi kayak gimana. Kayak ada semacam energi yang kayak agak nervous juga kalau mau ketemu. Mungkin kalian yang baru mau jalin komunikasi gitu ya, yang bikin kamu jadi agak nervous gitu, nervous gimana gitu ya, karena ibaratnya kamu ngerasa kayaknya ini nggak baik untuk aku lakukan sekarang, misalkan kayak gitu. Ya udah, lakukan aja, ngikutin kata hati kamu. Aku ngerasa itu ada energi kamu yang dulu seperti itu, atau juga yang tadi aku bilang ya, kamu mulai ngekatin hal-hal yang toksik di sekitar. Mungkin dari antara dua pilihan tadi, yang satunya bikin kamu ngerasa kayak lagu Raffi and Rose, yang satunya itu akhirnya kamu memilih orang yang Raffi and Rose ini daripada yang ini gitu ya, karena keadaan kamu yang sama yang satunya itu memang kurang baik ya, kurang baik untuk kamu bawa secara long term relationship gitu, aku ngerasanya. Oke, baik. Kalau di sini aku ngelihat ya untuk zodiaknya atau birth chartnya ya. Di sini ada Scorpio, ada Pisces, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, berarti di sini dominan ada Scorpio, Pisces, ya Scorpio sama Pisces di sini strongnya energinya itu. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe gitu ya. Mungkin kalian bisa tulis di komen, kamu ibaratnya bisa request gitu ya, kira-kira apa nih nextnya nih gitu ya, pick a cardku selanjutnya judulnya apa yang baiknya gitu ya, silahkan ditulis. Atau mungkin kamu mau curhat juga terkait tentang readinganku ini, monggo, mungkin ada yang resonate deh kamu ya. Maklum ini kan namanya juga general reading ya, mungkin ada yang resonate, ada yang kurang resonate sama kamu gitu. Untuk lebih bisa resonate lagi, kamu bisa request personal reading, linknya ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Nanti kamu bisa lebih in tune with your energy ya, nanti aku lebih fokusin ke kamu. Kemudian kalau kamu tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, hanya 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi langsung follow aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, baik. Di sini aku ngerasa kayak energi orang-orang yang gitu ya, lovable banget gitu, yang file nomor 1. Dan dari energi hari ini juga sebenarnya aku excited banget gitu ya, untuk lebih mengulik terkait judul ini gitu. Aku ngerasa kayak pas deh untuk energi hari ini gitu ya. Baik, oke. Baik, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 2. Nourish your body with high vibing energy. Aku suka sekali. Jadi aku ngerasa kayak impianmu yang terkabul dalam waktu dekat tuh, kamu tuh kayak lebih
bisa memberikan self love, self care dalam hidup kamu, dalam diri kamu. Kamu jauh lebih bisa menerima diri kamu lebih gitu ya, aku ngerasanya. Dan kamu itu kayak ada kayak keinginan untuk berkembang lebih gitu ya, berkembang lebih mengekspresikan yang membuat kamu tuh nyaman, aman, sehat untuk kamu lakukan. Aku ngerasa kayaknya kamu udah mulai mengerti gitu apa yang baiknya kamu konsumsi, dalam artian tuh apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu katakan. Kamu tuh udah mulai kayak menerapkan hal yang baik untuk kamu lakukan untuk hidup kamu, apalagi itu terkait tentang rutinitas kamu tiap hari ya gitu. Aku ngerasanya kamu tuh jadi jauh lebih banyak waktu untuk diri kamu sendiri. Aku ngerasa juga kamu lebih fresh, lebih lebih menyadari gitu keadaan kamu yang sekarang, lebih bisa berbahagia dengan berbagai macam hal dalam hidup kamu. Ibaratnya kayak jadi lebih mudah bersyukur, lebih mudah memuji diri sendiri, memuji orang lain gitu, kayak bawaannya tuh kayak positif gitu rasanya. Aku ngerasa kamu tuh kayak tahu hal yang ibaratnya cocok untuk diri kamu atau enggak gitu. Aku ngerasa kayak kamu bisa mengenali sign-sign dari alam semesta itu lewat dari tubuh kamu. Entah itu misalkan kamu ngerasa kayaknya aku nggak ngelakuin A atau B, karena di saat aku ngelakuin itu misalkan kok rasanya tuh perut aku gitu ya, tiba-tiba langsung kayak rasanya sakit, atau mungkin kepala aku tiba-tiba pusing kalau ngelakuin itu, atau ibaratnya kamu tuh kayak udah tahu hal yang kayaknya in tune with your energy gitu. Ada juga yang kamu ngerasa kayaknya ini bukan hal yang aku banget deh, ini bukan aku, kayak gitu. Jadi kayak kamu mengenali itu lebih jauh sensitif menurut aku dengan hal-hal yang ibaratnya ada di sekitar kamu. Kamu level sensitifnya tinggi banget, dan kamu itu kayak bisa mengenalinya dari sense kamu, dari 5 panca indera kamu menurut aku. Dan di situ hal apapun gitu ya dalam hidup kamu, aku rasa bermula dari situ. Kamu impianmu yang terkabul menurut aku ada yang berkaitan tentang yang tadi aku sebutkan ke kamu. Coba aku akan lebih ulik gitu ya. Oke, aku bakal lebih ulik. Oke, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pile nomor 2. Oke. Baik, di sini ada Queen of Wands. Cantik sekali. Baik, kemudian di sini ada The Hierophant. Luar biasa. Jadi aku ngerasa di sini kamu tuh kayak udah tahu ya hal apa yang menarik dalam diri kamu, apa yang ingin kamu lakukan. Kamu udah ada visionnya, kamu udah memiliki vision itu, bahkan kamu bisa mengekspresikannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Aku ngerasa kamu tuh kayak udah mengerti gitu ya, kayaknya aku jangan melakukan apa karena itu membuat hatiku tidak nyaman, membuat aku jadi negatif pikirannya. Kamu tuh kayak udah tahu gitu loh. Makanya itu karena kamu udah tahu apa yang menurut kamu itu lemah dan
ibaratnya kelebihan kamu dan kekurangan kamu gitu. Jadi kelemahan dan kekuatan kamu jadi jauh bisa mengeksplor kekuatan kamu, dan kamu bisa menghindari atau meminimalisir hal yang ternyata memang itu kelemahan atau kekurangan kamu gitu. Jadi kamu udah mulai bisa mengenali itu lebih. Karena itu kamu jadi jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya. Mungkin kamu sama ini kurang bisa mengekspresikan hal itu. Sekarang kamu bisa. Aku ngeliat di sini ya, mungkin kamu juga mempunyai rambut yang cantik gitu ya. Kamu mulai explore make up mungkin, atau rambut kamu mulai warnain dengan warna yang kamu inginkan. Kamu tambah cantik gitu ya, dengan mulai self care gitu, mulai lulur mungkin. Atau kamu juga ada yang di sini viewers atau subscriberku yang bertato, mungkin ya kamu mulai bisa ibaratnya mengekspresikan kamu pengen tato apa gitu ya. Ini mah cuma kayak semacam bentuk-bentuk ekspresi gitu yang aku ngerasa kamu tuh jadi jauh lebih ngulik asik sendiri gitu loh. Aku ngerasa ada yang dari kalian juga suka dengan kutek gitu, aku ngerasanya. Oke. Baik. Aku ngerasa di sini impianmu yang terkabul dalam waktu dekat itu terkait tentang visi kamu, apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan, apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan, apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Aku ngerasa kayak di sini nih kamu mulai menjadikan apa yang kamu inginkan itu jadi nyata gitu. Kamu jadi kayak nggak takut lagi untuk melakukan hal yang perlu kamu lakukan gitu ya. Mulai berani untuk mencoba hal yang kamu ngerasa memang kayak semacam ini memang harus kulakukan dalam kehidupanku, dalam hubunganku. Aku mulai bisa menghargai diri aku sendiri. Aku mulai bisa merealisasikan apa yang aku inginkan dalam suatu hubungan. Aku ngerasa tuh kamu tuh kayak mulai bisa mendapatkan pencerahan atau jawaban gitu ya, tentang apa yang kamu inginkan. Jadi kamu mulai mengkomunikasikannya itu, misalkan kalau dalam hubungan percintaan kamu bisa mulai mengkomunikasikannya dengan baik-baik dengan pasangan kamu. Aku ngeliat soalnya di sini Queen of Wands-nya juga di sini ada ibaratnya bareng sama Lion gitu. Mungkin kamu juga dealing sama Leo mungkin ya, atau ternyata kamu juga di birth chart kamu ada Leo-nya. Aku ngerasa kamu tuh kayak mulai bisa menjinakkan sisi amarah diri kamu yang tadi aku bilang kekurangan. Aku juga ngerasa ketika kamu berkomunikasi dengan pasangan, kamu juga bisa menjelaskannya dengan baik, dengan secara logika, nggak berapi-api gitu ya. Aku ngerasa kamu tuh jadi kayak jauh lebih berani untuk kayak semacam kayak merealisasikan apa yang kamu inginkan. Karena aku di sini ngelihat ibaratnya wanita ini gitu ya, cantik gitu ya. Aku ngerasa di sini ada crown-nya, dia ratu. Kemudian dia ada pegang kayak semacam stick wands gitu ya. Kok stick wands sih, kayak kayak tongkat ajaib gitu ya, tongkat magic gitu. Aku ngerasa kayak apa yang dia inginkan dia tinggal tring gitu. Jadi dia mulai menjadikannya itu menjadi nyata, dan ini membuat dia bahagia dan ngerasa mendapatkan apresiasi, dan dia semakin ngerasa dia itu berharga, dia itu cantik, dia itu benar-benar wow gitu aku ngerasanya. Oke. Jadi aku ngerasa itu kemudian jadi lebih grounding, karena apa yang kamu inginkan kamu realisasikan jadi nyata. Makanya kamu itu impian yang terkabul itu membuat
hubungan kamu dengan pasangan kamu itu jadi jauh lebih apa ya, punya root gitu ya, berakar lebih kuat lagi, atau kalau ini memang terkait tentang apapun vision kamu ya, entah itu mungkin bukan dari suatu hubungan percintaan, kamu jadi lebih tahu gitu loh step by step untuk mendapatkan impian kamu tuh seperti apa yang baiknya aku lakukan. Kamu mulai bisa mengorganisir dan memprioritaskan itu dulu. Jadi kayak kamu udah berani untuk langsung mendapatkan, kayak mendaki itu apapun caranya, udah tahu step by stepnya gimana, kamu udah punya strategi untuk mendapatkannya, dan kamu langsung lakukan. Jadi kamu langsung set biar yang tadi aku udah bilang tongkat ajaibnya itu langsung tring, kamu udah bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan atau mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan gitu. Oke. Baik. Oke, karena di sini ada One sama Hierophant, aku ngerasa sih impianmu yang terkabul memang terkait tentang visi yang kamu inginkan, entah itu dalam satu hubungan ataupun dalam satu karir menurut aku. Oke, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, aku pengen tahu energi kamu ya, tahun nomor 2. Di sini ada Taurus. Oke, halo Taurus. Gitu, atau kamu dealing with Taurus gitu ya. Oke, kemudian di sini ada Eight of House. Oke, kemudian di sini ada Moon, the Moon. Oke. Baik. Aku ngerasa ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini terkait ibaratnya keinginan gitu ya, keinginan yang selama ini kamu sudah coba kayak semacam coba untuk raih gitu ya, tapi kamu tahu itu membuat diri kamu harus berubah, kayak berubah banyak, nggak seperti yang biasanya. Jadi di sini aku rasa apa ya, energi kamu ini tuh kayak semacam apapun yang diperlukan untuk aku mendapatkan yang aku mau, kalau itu memang baik untuk baik untuk hidup aku gitu ya, bisa grounding gitu ya, akunya jadi jauh bisa lebih mapan, lebih bisa stabil lagi dalam hidup, lebih baik lagi hidup aku bakal mau lakuin deh gitu, kayak semacam gitu. Aku ngerasa kayak keinginan kamu untuk mendapatkan hal ini itu juga terkait tentang sejauh mana kamu mau berubah atau mengadaptasikan diri. Dan aku ngelihat kamu udah punya kayak semacam keberanian untuk itu, untuk merealisasikannya, karena kamu tahu ini baik untuk hidup kamu, lebih bisa jauh lebih mapan, atau mungkin bisa membuat keluarga kamu nanti jauh lebih bangga sama kamu, atau lebih bisa memakmurkan keluarga kamu gitu. Aku ngerasa kayak ada hal yang secara long term ini bagus, kamu rasa ini bagus untuk kamu lakukan, jadi aku bakal lakuin gitu yang terbaik, meskipun harus ada beberapa hal yang mungkin aku ubah, nggak apa-apa, aku bakal rubah selama aku bisa dapetin hal ini, kayak semacam gitu. Oke, baik, aku bakal ulik lagi ya. Aku bakal lebih ulik lagi impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pal nomor 2. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pal nomor 2. Oke. Baik, di sini ada Pele. Oke, define passion. Be honest with yourself. What is your heart true desire? Oh. Oke, baik. Kemudian di sini ada Ishtar, boundaries. Love yourself enough to say no to others' demands on your time and energy. Luar biasa. Oke, jadi aku ngerasa di sini kamu nanti bakal
ibaratnya lebih mendapatkan pengetahuan secara apa ya, kayak dibimbing oleh intuisi kamu jelas gitu. Karena kamu bisa fokus lebih ke dalam diri kamu sendiri, kamu udah tahu apa ya, bagaimana cara mengontrol diri kamu sendiri, kamu bisa mengenali passion kamu sendiri. Aku ngerasa gitu, dengan semakin kamu in tune with yourself gitu ya, untuk diri kamu sendiri, kamu lebih punya visi tentang hidup kamu, tentang diri kamu itu baiknya melakukan apa yang membuat kamu bisa jauh lebih bahagia. Ini kayak ngebuat kamu tuh kayak lebih bahagia dengan lebih apa ya, kayak bisa jauh lebih mengenali yang mana sih kamu, yang mana sih bukan gitu. Gimana ya sebutannya? Jadi kayak aku ngerasa kayak ini udah waktunya kamu tuh nggak ngambil semua hal dalam hidup kamu gitu loh. Jadi kayak kamu udah bisa berfokus dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Ibaratnya kamu punya 10 target dalam hidup kamu, apa yang kamu inginkan, kamu udah bisa tahu prioritasnya. Dari 10 ini mungkin 10 ini yang kamu inginkan dalam 1 tahun, seenggaknya tuh tiga dari 10 ini kamu dapatkan. Jadi kamu tuh kayak udah tahu batasannya, standar keberhasilan kamu, standar kebahagiaan kamu tuh apa. Misalkan kamu pengen harusnya dapetin 10 apel gitu ya dalam 1 tahun ini. Ketika kamu udah kasih standar, nggak apa-apa deh, 1 tahun ini aku cuma dapat 3 apel, ini bikin aku happy kok gitu ya, ini aman kok buat aku, cukup kok buat aku sama setahun ke depan, misalkan kayak gitu. Jadi di sini kamu jadi jauh lebih nggak capek dalam hidup kamu, karena energi kamu kemana-mana gitu ya. Kamu juga jadi tahu lebih batasan kebahagiaan kamu, batasan apa ya, kayak semacam keinginan kamu tuh sampai mana gitu. Aku ngerasa kamu tuh jadi jauh lebih bisa menghargai waktu kamu, lebih ngebalance gitu ya. Mungkin di sini aku lihat kayak tipikal orang yang aktif kemanapun, kamu akhirnya bingung. Terkadang tuh jadi energi kamu tuh kemana-mana. Kamu fokus pengen 10 ini, kamu bagi energi kamu ke 10 hal ini, dikit gitu. Akhirnya ternyata ini enggak sesuai yang kamu inginkan 10 ini. Jadi kamu jadi enggak mendapatkan keinginan kamu ataupun kebahagiaan kamu juga, kamu enggak ngerasain, padahal kamu udah mati-matian untuk dapetin yang 10 ini walaupun nggak sampai tuntas, misalkan kayak gitu. Atau ternyata kamu baru menyadarinya setelah salah strategi gitu ya. Setelah ini selesai semuanya, ternyata banyak hal, 6 cuma dapat 6 misalkan gitu. Ini kan udah lumayan ya, kalau tadi standarnya 3. Kamu jadi kayak kurang bahagia gitu ya dengan adanya cuma tercapai 6 begini gitu, karena kamu belum ngeset pemikiran kamu kalau 3 ini cukup gitu. Jadi kayak ngebuat diri kamu tuh terus nggak puas, terus kecewa sama diri kamu sebelumnya gitu. Aku rasa dengan kamu lebih mengerti mana passion kamu, mana standar yang kamu inginkan dari suatu kesuksesan atau kebahagiaan itu seperti apa, dengan begitu kamu jadi jauh lebih bisa bahagia. Dan aku ngerasa impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini, yaitu kamu jadi bisa ngeset ukuran-ukuran tadi. Menurut aku ya, lebih bisa mengenali passion kamu sendiri, lebih bisa mengetahui dan mengenali diri kamu sendiri. Ada ibaratnya kamu nggak apa ya, nggak sibuk, nggak workaholic, nggak
apa ini, kayak semacam mulai mengefisiensikan energi kamu biar nggak kemana-mana gitu loh. Nggak nyebar kemana-mana, tapi fokus ke goal kamu jadi makin mantap gitu ya. Oke, baik. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Oke. File nomor 2, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. File nomor 2. Oke. Di sini ada Two of Cups partnership. Oke, baik. Kemudian di sini ada Nine of Pentacles, gratitude. Oke. Aku ngerasa memang tadi yang aku udah bilang, kamu ibaratnya impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini, aku ngerasa kayak kamu lebih bisa merealisasikan bagaimana sejauh mana kamu bisa mandiri dengan apa yang kamu inginkan dari hidup kamu sendiri, dari diri kamu sendiri. Kamu jadi jauh lebih mandiri dan juga bisa membalance juga ketika kamu tuh punya passion ya, kamu ngulik kemapanan diri kamu sendiri, hidup kamu sendiri. Kamu juga bisa ngebalance dengan bagaimana kamu bisa berpartnership gitu, kayak mulai berhubungan dengan orang lain juga, entah itu dalam suatu kerjaan kamu jadi hubungannya lebih harmoni ya, lebih harmoni, nggak cuma dalam satu project itu habis itu hubungan kalian ibaratnya kocar kacir gitu ya. Aku ngerasanya hubungannya akan terus berlanjut, continuous gitu ya. Dan kalau ini terkait tentang hubungan asmara, kamu jadi bisa mengatur waktu kamu lebih. Ada saatnya kamu tahu baiknya kamu harus me time, baiknya juga pasangan kamu me time, nggak melulu kemana-mana harus berdua. Dan kapan kalian harus meet up, ketemu. Jadi mulai harmoni menurut aku. Jadi nggak yang terlalu berat sebelah gitu. Aku ngerasa soalnya di sini kamu ketika kamu nggak sama siapapun, kamu pengen suatu hubungan gitu ya. Tapi waktu kamu menjalani suatu hubungan, kamu nggak bisa ngebagi waktunya gitu lah, ibaratnya sama yang kamu hadapi. Bahkan kamu tuh jauh kayak semacam complicated situation gitu loh menurut aku, yang kayak ketika kamu sibuk ngurusin kerjaan, kamu ibaratnya kayak mengimajinasikan, menginginkan kamu punya pasangan. Ketika kamu punya pasangan, kamu mengimajinasikan lebih, kalau kayaknya harusnya aku lebih bisa accomplish A I U E O kalau aku nggak punya pasangan. Jadi kayak ada suatu complicated situation yang menurut aku itu nggak baik, dan kamu sekarang mulai menyadari itu. Kalau aku pengen suatu hubungan, aku harus bisa manage waktu aku, dan ibaratnya aku juga udah harus bisa senyata-nyatanya nih ngasihin target dalam hidup aku pengen apa gitu, yang tadi aku bilang standar-standarnya ya. Tahun ini misalkan aku pengen A I U E O misalkan kayak gitu, nggak terganggu dengan misalkan kamu berhubungan dengan orang lain misalkan kayak gitu. Jadi kayak mulai bisa menyelami lebih lah ya apa yang sebenarnya kamu inginkan, yang menurut kamu itu tuh baik gitu, nggak bikin kamu jadi ngerasa bersalah ketika kamu harus fokus ke kerjaan dulu kayak gitu, nggak bikin kamu ngerasa bersalah juga ketika kamu udah fokus ke kerjaan. Kamu tuh misalkan ngerasa kayak ada yang bolong nih, ada yang nggak ke fulfill dalam hidup aku terlalu fokus sama diri sendiri sampai nggak menyempatkan ada waktu dengan orang lain kayak gitu. Jadi kayak mulai ngebalancing hidup kamu lah ya secara long term gitu menurut aku. Baik, aku bakal ulik lagi ya impianmu yang terkabul dalam waktu dekat.
Pile nomor 2. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat. Oke. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pile nomor 2. Oke. Di sini ada dance. Oke. Find your heart rhythm. Step lightly and swing with the melody. Close your eyes and let joy lead the way. Ya kan, tadi aku udah bilang kamu karena kayak tipikal orang yang sibuk banget gitu. Kalau sekalinya fokus ke dalam kerjaan tuh kamu workaholic parah, terlalu keras juga sama diri sendiri, harus ngelakuin A I U E O untuk mencapai A I U E O kayak gitu. Di sini aku ngerasa kamu udah mulai dapetin enjoy-nya lah ya, happy-nya gitu ketika harus ngejalanin hidup kamu dengan tetap bekerja, dapetin apa yang kamu inginkan, tapi dengan lebih sehat gitu ya, dengan lebih balance hidup kamu jadi jauh lebih bisa menikmati hidup kamu juga untuk setiap harinya. Aku ngerasa kayak kamu jadi lebih ringan lah hidup kamu sekarang gitu. Aku ngerasanya jadi jauh lebih bisa menikmati hari-hari kamu, dan aku ngerasa kayak kamu jadi jauh lebih bahagia gitu, karena kamu kayak go with the flow aja gitu loh, gak terlalu memaksakan dengan apa yang kamu expect gitu ya. Kemudian di sini ada friendship. Okay. Be with the ones who makes you shine, who love you and really care. Keep those and let the others go. Ya, yang tadi aku bilang ya, kamu ibaratnya sebagian besar dari kamu tuh impian yang terkabul itu kamu akan mendapatkan sahabat sejati, bahkan pasangan soulmate kamu sendiri. Di sini ada 2 unicorn yang aku ngerasa sebenarnya ini semacam spiritual connection menurut aku ya. Kemungkinan besar twin flame kamu juga. Jadi aku ngerasa kamu mulai mengenali gitu ya. Selama ini mungkin kamu kan terlalu sibuk dengan kerjaan kamu sendiri segala macam. Kamu mulai mengenali gitu orang-orang mana yang selama ini mendorong kamu jadi jauh lebih baik dalam hidup, jauh lebih balance gitu. Yang benar-benar care sama kamu siapa, yang benar-benar peduli sama kamu siapa, dan kamu mulai bisa menghargai mereka yang ada di hidup kamu ini lebih gitu. Kamu mulai memberikan waktu ke mereka lebih, kan karena kamu sama ini dealing sama banyak orang menurut aku ya, jadi kayak kemana-mana gitu, energi kamu tuh jadi nggak jelas gitu, dan kamu jadi kecapean sendiri. Kalau sekarang nanti impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, kamu udah mulai bisa ngefokusin energi kamu tuh, baiknya kamu fokusin ke siapa aja sih yang worth it waktu kamu, yang worth it untuk kamu kasihkan energi kayak gitu. Karena sama ini mereka memang banyak sudah membantu kamu, udah banyak memberikan energi, mungkin doa, waktu, advice mungkin gitu, atau juga kamu tau lah orang yang benar-benar care tulus sama kamu tuh siapa sih gitu ya. Mana aja orang yang mencoba untuk manfaatin kamu juga kamu pasti juga tahu gitu. Dan di sini kamu bakal jauh memberikan energi kamu atau berfokus ke mereka yang tadi aku sebutin. Oke, baik, aku bakal ulik ya impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pile nomor 2 dengan kartu-kartu laguku. Oke. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ya. Oke, baik. Di sini ada kala cinta menggoda Krisya. Oke, baik. Di sini, maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah ku sekedar sayang padamu. Baik, jadi nanti kamu bakal mulai menikmati ya siapapun yang ada di hidup kamu gitu. Aku ngerasa kayak mulai bisa menikmati kayak semacam
peluang-peluang percintaan yang ada di hidup kamu, karena mungkin selama ini kamu terlalu sibuk dengan ngulik diri kamu sendiri, dengan rutinitas kamu sendiri, sampai kamu tuh nggak menikmati hal ini gitu. Padahal kamu tuh orang yang menarik, banyak yang suka sama kamu juga, tertarik sama kamu juga banyak. Tapi kamu tuh kayak ngerasa apa ya, ada hal yang kamu pengen capai dulu, nggak terkait tentang percintaan aja gitu. Ada beberapa hal yang kamu jadi fokus gitu ya, terobsesi untuk fokusin ke hal itu, sampai ibaratnya nggak sempat untuk menikmati menikmati kayak semacam bubu-bubu cinta sekitar gitu ya. Dan aku ngerasa ada orang yang sama ini juga pengen dapetin kesempatan itu dari kamu, berikanlah ya. Kemudian di sini adakah dia, Denny dan Didan. Di saat ini diriku pun merasa getar asmara dalam dada. Oke, aku ngerasa berarti kamu juga sebenarnya tertarik dengan orang ini gitu ya. Ibaratnya kamu tuh kayak sama ini merasakan gitu ya, tapi tidak merealisasikan atau tidak melakukan hal yang bisa membuat hubungan ini lebih berlanjut, karena kamu sama ini energinya kemana-mana. Nah, sekarang kamu udah mulai bisa berfokus tentang itu. Kemudian di sini ada lagunya apa lagi? Anugerah terindah yang pernah kumiliki, Sheila on 7. Sifatmu nan selalu redakan ambisiku, saat kau di sisiku kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Ya kan, lihat tuh, 3 lagu ini semuanya sama gitu. Dan aku ngerasa kamu nanti kemungkinan besar bakal dealing sama soulmate kamu atau twin flame kamu. Oke, kasih dia kesempatan. Oke, baik. Aku ngerasa di sini ya, untuk zodiaknya atau birth chartnya ada Pisces, ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi di sini strongnya di Pisces, Scorpio, Taurus. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen request untuk selanjutnya apa ya pick card readingnya, judulnya bisa kalian tulis di kolom komen. Atau mungkin kalian ingin curhat gitu ya, terkait tentang mana yang resonate sama kamu, mana yang kurang resonate sama kamu mungkin. Karena namanya juga ini general reading, mungkin ada yang resonate, ada yang kurang resonate dengan kamu. Kalau kamu pengen lebih terfokus energinya ke kamu bisa request personal reading denganku. Kalau ada di link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku, kamu bisa klik itu, nanti kamu bisa langsung request personal reading denganku melalui WhatsApp ya. Kemudian kalau kamu tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, kamu bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali. Terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, kita lanjut ke file nomor 3. Oke. Di sini biasanya udah hujan gitu ya. Aku lagi di Bogor. Jam-jam segini biasanya suka hujan, tapi ternyata tidak gitu ya. Aku ngerasa kayaknya nih bakal hujan di malam-malam gitu ya. Mungkin di tempat kamu juga gitu ya. Oke, baik. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Believe in yourself, unleash your inner unicorn. Oke, baik. Aku ngerasa kayak di file nomor 3 ini, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat itu, kamu itu semakin mengetahui bahwa hidup kamu ini bener-bener penuh blessing yang benar-benar gak semua orang dapatkan, ya kan?
kamu mulai bisa menyadari bahwa kamu ini spesial gitu. Aku ngerasa di file nomor 3 ini aku ngerasa ini file spiritual aku ini, aku ngerasa ya. Dari tadi file 1, 2 aku ngerasa kayak energi groundingnya tuh besar gitu, apalagi yang file nomor 2 itu sangat energinya sangat apa ya, intens gitu, karena kayak tipikal orang workaholic. Kalau ini aku ngerasa tipikal orang-orang yang penuh dengan magic gitu. Penuh dengan magic tuh kayak kemungkinan besar mungkin kalian light worker, starseed, indigo, semua yang ngumpul di sini. Oke, baik, aku bakal coba lebih alik gitu ya. Oke. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke, baik. Di sini ada Knight of Coins. Oke. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Luar biasa. Aku ngerasa di sini kamu file nomor 3, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini nih, kamu tuh kayak in tune with your power gitu. Karena kamu tahu kamu ini bukan seorang yang terlahir karena hal yang apa ya, harus menjalani rutinitas manusia biasa kayak gitu. Aku ngerasa enggak, ini kayak menurut aku ini file yang spesial gitu, karena kalian penuh dengan magic. Magic gitu kamu tuh. Aku ngerasa di sini kayak impianmu yang terkabul dalam waktu dekat itu kayak semacam pertumbuhan terkait banyak hal di hidup kamu gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak kamu udah tahu gitu apa yang sebaiknya kamu pelajari, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk sekarang, mau itu dalam rutinitas sehari-hari kamu, mau itu secara long term kamu udah tahu. Walaupun itu memang bukan perubahan yang langsung cepet gitu ya, step by step gitu, tapi kamu terus diberikan kayak semacam kayak semacam pertumbuhan kesadaran lebih, bagaimana kamu melihat dunia, bagaimana kamu ibaratnya mengetahui lebih terkait tentang diri kamu. Aku ngerasa kamu tuh terus dapat pengetahuan yang orang lain itu nggak mempunyai perspektif seperti kamu. Karena aku ngerasa kamu tuh kayak apa yang kamu pikirkan itu kayak semacam ada yang bimbing gitu, ada yang bimbing, kayak ya itu kayak ada yang membimbing kamu dalam perspektif yang lain, yang ini bukan tentang bimbingan dalam diri kamu sendiri, tapi terkait tentang energi orang-orang sekitar, terkait tentang panggilan hidup kamu, panggilan jiwa kamu. Jadi ini kayak perjalanan yang apa ya, kayak semacam perjalanan yang unik gitu dari kalian, sampai aku susah jelasinnya ya. Karena lihat deh di sini Queen of Swords-nya ya, kelihatan ya. Oke. Di sini aku ngerasanya entah kenapa ini aku ngerasa kayak semacam perjalanan gitu. Ini kayak semacam jalan gitu, dan aku ngerasa perjalanannya ini nanti ibaratnya akan membuat kamu tuh kayak bukan bukan di dunia di sini aja, kayak kalian tuh kayak salah satu orang yang bisa mempunyai perjalanan sibuknya tuh mungkin di astral gitu ya, di astral realms gitu. Aku ngerasa kayak ada semacam perjalanan spiritual kalian, dan ada yang perlu kalian jalani sehari-hari dalam kehidupan yang biasa. Jadi kayak di sini kamu lihat juga kan, ini sebenarnya ular ya.
Ya kan, kelihatan kan. Jadi di sini kamu nanti bakal ibaratnya banyak di guidance gitu. Ada kayak yang membimbing kamu dalam diri kamu sendiri ataupun hal-hal yang di luar dari dalam diri kamu. Dan di sini nanti kamu bakal banyak dapat pengetahuan. Dan perjalanan ini membuat kamu itu tuh kayak mulai mengerti gitu secara pengetahuan yang kamu miliki nanti gitu. Karena aku ngerasa ini nanti perjalanannya tuh bikin kamu bingung gitu ya, bingung karena kamu nggak ngerti ini itu sebenarnya di mana. Satu pertama gitu, kamu itu sebenarnya siapa gitu tuh juga kamu tuh banyak yang masih bingung di sini. Aku ngerasanya kayak gitu ya. Di sini nanti kamu bakal kayak dituntun ngikutin suatu perjalanan yang akan membukakan kamu ya terkait tentang diri kamu sendiri, tentang terkait kayak semacam kesadaran-kesadaran spiritual, bahkan pengetahuan yang gak semua orang punya tapi kamu punya nanti. Oke? Baik, aku ngerasa di sini file nomor 3 memang file magicku untuk hari ini gitu ya. Aku pengen tahu nih ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, energinya. File nomor 3. Di sini ada Uranus. Oke. Oke, kemudian di sini ada Seven of Cups. Kemudian di sini ada Capricorn. Halo Capricorn, mungkin kalian berchartnya ada Capricorn ya. Oke. Oke, di sini aku ngerasa ya. Untuk file nomor 3, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini memang lebih ke arah kayak semacam balancing pengetahuan yang terkait tentang misi hidup kamu. Oke? Nanti kamu bakal tahu gitu terkait tentang bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana misi kamu dalam kehidupan. Kamu bakal dapat pengetahuan lebih gitu, yang aku ngerasa ini bagus untuk kamu sadari atau miliki ya. Baik, aku bakal lebih ulik lagi ya. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke, di sini ada Isis past life. This situation involve your past life memories. Kan aku udah bilang ini nih filenya file magic, ini file nomor 3. Kemudian di sini ada undying love. I saw the love you have shared is eternal regardless of the situation. Luar biasa. Oke. Aku ngerasa ya, impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini, kamu itu mendapatkan pengetahuan atau kesadaran spiritual yang kamu semakin yakini gitu ya, semakin sudah tidak terhindarkan lagi lah intinya. Ini memang related sama past life kamu, kalau kamu percaya tentang past life gitu ya. Kalau ibaratnya di kamu yang bagi yang tidak percaya tentang past life juga, ini terkait tentang misi hidup kamu. Jadi aku ngerasa ini misi hidup yang turun-temurun sudah ada di keluarga kamu. Aku rasanya kayak gitu. Dan akhirnya ini ada di kamu. Terus aku ngerasa di sini juga ada misi kehidupan yang ibaratnya dimanapun kamu akhirnya reinkarnasi gitu, ataupun dimanapun keluarga kamu berada gitu, intinya ini memang terus menjadi suatu misi hidup turun temurun gitu, ibaratnya kayak semacam gitu untuk banyak orang. Dan aku ngerasa nanti kamu itu secara intuisi atau kesadaran
terkait tentang pengetahuan kamu nanti, yang aku bilang ini akan nge-guide kamu ke masa depan yang luar biasa. Kamu bakal diberikan kayak semacam kelimpahan, prosperity. Aku ngerasa kayak masa depan kamu itu nanti penuh dengan kebaikan, penuh dengan karena kamu ibaratnya memanifestasikan hal yang baik ke banyak orang juga. Orang pun akhirnya kayak apa ya, intinya kayak semacam membuat kamu tuh rezekinya tuh nggak putus-putus, terus ada aja gitu. Aku ngerasa kayak kamu bakal diberikan kelimpahan banyak gitu. Oke. Kemungkinan besar kamu juga nanti di sini karena ada past life dan ada undying love juga, kemungkinan besar kamu nanti bakal ketemu sama orang-orang yang dealing sama kamu di past life, atau nanti kamu juga karena di sini ada undying love juga, mungkin ini nanti kamu akan related sama spiritual connection kamu ya, relationship, spiritual relationship. Kemungkinan mungkin nanti kamu ketemu sama ibaratnya twin flame kamu gitu, atau mungkin ultimate soulmate kamu gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Oke. Baik, kita ulik lebih lagi ya. Oke. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, file nomor 3. Oke. Luar biasa. File nomor 3. Di sini ada The Chariot ya. The Chariot Movement. Oke, kemudian di sini ada Five of Cup, Sadness ya. Baik. Jadi impianmu yang terkabul dalam waktu dekat ini, aku ngerasa nanti kamu bakal tahu pasti gitu ya, hal apa aja yang menjadi tujuan dari kamu hidup gitu. Ibaratnya kamu kan udah ngerti misi hidup kamu tuh apa yang baiknya kamu lakukan. Kamu tahu ibaratnya kamu memiliki pengetahuan yang lebih terkait tentang diri kamu sendiri. Apa yang baik dan salah itu kamu juga udah kayak semacam mengertinya tuh lebih dalam gitu ya daripada orang lain. Kayak apa ya, kamu udah punya pengetahuan spiritual yang jauh lebih dalam daripada orang biasanya. Terus kamu jadi tahu apa yang baiknya kamu lakukan untuk kamu bisa jauh lebih balance dan bisa membimbing orang banyak nantinya. Kemudian di sini aku ngerasa kamu tuh kayak udah mulai melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan. Jadi kayak mulai bisa merealisasikan, jiwa kamu terdorong untuk melakukan itu, dan kamu sangat berfokus untuk melakukan misi kehidupan kamu itu dimanapun kamu berada. Dan ini memang akan membuat banyak hal pembelajaran yang akan datang juga ke kamu. Jadi ketika kamu mau mengajarkan seseorang atau satu komunitas, itu banyak kayak semacam rintangannya itu untuk pembelajaran kamu, biar ibaratnya kamu tuh mengerti apa yang orang lain maksud, baiknya harus bagaimana dalam keadaan seperti itu. Jadi terus nanti kamu akan ditempa gitu ya, bahkan secara mental kamu, pemikiran kamu, bagaimana kamu ketulusan kamu untuk membantu orang banyak, untuk orang lain. Kamu akan terus menemukan banyak kekecewaan bagaimana dunia ini bekerja, karena kamu ngerasa banyak orang baik yang akhirnya jadi korban ketulusan hati kamu juga banyak tidak dihargai oleh orang. Terus ya banyak banget orang yang ibaratnya kamu udah nanam tanaman, kemudian tanaman kamu diinjak-injak, bahkan dicabut, bahkan ada yang nyuri tanaman kamu. Jadi ada banyak hal yang kamu harus pelajari juga
dan ini memang kamu perlukan, kayak semacam bekal kehidupan kamu lah ya. Oke, lesson and learn gitu. Oke, baik. Soalnya aku ngerasa nanti hidup kamu bakal kamu ngerasain tuh roda di atas, roda di bawah, bagaimana dunia ini bekerja, karena ini memang kayak semacam takdir kamu. Jadi kamu ibarat nanti kamu mau kemana pun gitu ya, misalkan kamu dulu third eye kamu kebuka, kamu punya indera keenam untuk melihat astral gitu ya, hal-hal yang berbau kayak gitu, dunia-dunia astral atau apapun. Terus kamu akhirnya karena aku nggak mau kayak gini, kayak semacam ngerasa terbeban menjadi diri kamu sendiri, kamu langsung minta untuk ditutup third eye-nya, misalkan seperti itu. Dimanapun kamu nanti berada, kamu tuh kayak ngerasa resah, nggak damai sendiri karena kamu nggak menerima diri kamu sendiri gitu kan. Kemudian tiba-tiba nanti apa yang udah ditutup third eye-nya itu entah kenapa akhirnya nanti terbuka lagi, karena memang ini udah kayak semacam takdir. Takdir itu adalah di saat kamu udah mengusahakan gimana pun juga gitu ya, usaha kamu untuk misalkan lari dari situ atau apapun kayak gitu, tapi ternyata tetap nggak bisa. Dan ketika kamu melakukan itu, lari kemanapun bikin hati kamu tambah resah, menurut aku itu bukan hal yang baik kamu lakukan, dan akhirnya kamu balik lagi ke hal yang bikin kamu hatinya jauh lebih damai tentunya kan. Jadi ini suatu hal yang memang sudah ditakdirkan buat kamu gitu. Jadi kamu mau gimana pun juga ya harus jalanin gitu, karena kamu punya PR gitu ya. Kamu bakal terus kayak ditagih-tagih hutang gitu kalau kamu belum lunasin hutang kamu, ibaratnya kayak semacam kayak gitu. Oke, baik. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke. Di sini ada, lihat tuh, manifestation. Your dreams have untold energy. Open the door and let them live. Desire and belief are your power. Aku udah bilang kamu ini pile magic ya. Kamu nanti akan dapat pengetahuan terkait tentang manifestasi dalam hidup ya. Yang tadi aku bilang, kamu nanti banyak banget dikasihin kelimpahan prosperity dalam kehidupan kamu. Itu juga karena kamu ngerti ilmunya, ibarat ya, bagaimana cara memanifestasikan suatu hal dalam kehidupan. Yang aku ngerasa kamu mempunyai dalam waktu dekat nanti kamu juga semakin strong juga ya. Ada beberapa dari kamu yang aku ngerasa memang punya kekuatan lebih. Kemungkinan besar mungkin kamu bisa lucid dreams, atau kamu memang mempunyai bakat clairvoyance terkait tentang vision kamu, mungkin lewat mimpi pernah ada yang kayak gitu mungkin. Dan aku juga ngerasa kayak kayak semacam apa yang kamu katakan itu kayak apa ya modelnya, kayak si pahit lidah gitu lah. Jadi kayak apa yang kamu katakan itu bisa terjadi gitu, kayak ada semacam manifestasi dari apa yang kamu katakan gitu. Jadi kamu hati-hati dengan kata-kata kamu ya. Kalau udah kayak gitu berarti kamu kan sebenarnya punya bakat. Jangan pernah kamu gunakan untuk kayak misalnya ngutuk orang atau apa yang kayak gitu-gitu, jangan, karena nanti ada harga yang harus kamu bayar kalau kamu melakukan hal itu. Karena ini kelebihan kamu ini diperuntukkan bukan buat diri kamu sendiri, bukan juga untuk menjahati orang lain walaupun orang itu jahat gitu ya. Aku ngerasa ini bagus untuk kamu lakukan untuk kebaikan orang banyak gitu ya. Jadi jangan coba-coba untuk memuaskan hati kamu, pikiran kamu atau apapun, karena nanti kan banyak banget ya pembelajaran dalam hidup kamu ini yang bikin kamu mungkin sedihnya minta ampun, bikin hati kamu ancur-ancuran gitu. Aku ngerasanya jangan coba-coba gunakan bakat
spiritual kamu untuk hal-hal yang tadi, untuk memuaskan hati kamu yang terluka atau apapun. Oke? Di sini ada lagi metamorfosis. Magic banget beneran kan? Dia tadi aku udah bilang. Di sini ada butterfly, di sini ada butterfly lagi. Oke, butterfly-nya warnanya ungu lagi. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Trust the process and be patient. Becoming cannot be rushed, change is beautiful. Jadi aku ngerasa kamu itu nanti yang aku tadi bilang ya, prosesnya itu nggak akan cepet nih yang tadi aku bilang di sini ya. Kalau kalian lupa bisa di rewind lagi ya. Aku udah bilang di sini nanti kamu prosesnya itu step by step banget. Tapi ini ada pertumbuhan yang baik untuk diri kamu. Dan aku ngerasa di sini kamu harus melatih kesabaran kamu, kebijaksanaan kamu, karena nanti banyak banget lesson and learn kamu ya dalam kehidupan. Itu banyak yang pahit lah ibaratnya gitu ya. Bikin kamu tuh sedih, kecewa atau apapun itu, bahkan terluka atau ngerasa gitu ya, tentang hidup, kecewa banget sama hidup. Tapi di sini kamu harus menyadari bagaimana ketika kehidupan ini memberikan kamu pembelajaran, ada hal yang ibaratnya perlu kamu serap, karena memang ini salah satu bagian dari proses kamu untuk menjadi yang tadi aku bilang ya, sesuai dengan misi kehidupan kamu. Jadi biarkan rasa pahit, rasa derita itu menyerap begitu saja, dan kamu makin sabar, semakin bijak gitu ya dalam kehidupan kamu, semakin memberikan gitu ya ketulusan hati dan jiwa kamu untuk banyak orang, yang tadi aku bilang undying love di sini ya, karena kamu emang sejatinya harus memberikan energi kamu itu ke orang banyak, memberikan cinta yang tulus juga untuk orang banyak. Dan aku ngerasa ini nanti ada kayak semacam perubahan yang benar-benar apa ya, wow gitu. Aku ngerasanya kamu nanti bakal jadi pribadi yang selain magic gitu ya, kayak unicorn. Aku ngerasa kamu tuh bakal jadi pribadi yang bikin orang tuh udah nggak bisa berkata-kata lagi, saking kamu tuh ya ampun gitu ya. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang kayak ngerasa waduh dia itu gitu ya, rasanya tuh damai, apa ya, bijak gitu, setiap kali ngomong tuh bikin hati aku tuh damai kayak gitu. Jadi kayak berubah jauh dari yang sekarang itu aku ngerasanya. Oke, jadi aku bakal lebih ulik lagi impianmu yang terkabul dalam waktu dekat dengan kartu laguku ya. Impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, pile nomor 3. Oke, di sini ada cantik. Aduh, tadi aku udah bilang kamu bakal jadi pribadi yang beautiful gitu ya, yang stunning juga, cantik kahit. Nah, baik. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan kubalas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Jadi aku ngerasa di sini keindahan kamu ini akan menjadi salah satu daya tarik gitu ya bagi banyak orang. Karena gimana juga aku udah bilang, kamu tuh bukan pribadi yang biasa, kamu tuh orang yang penuh dengan magic gitu ya. Penuh aura kamu tuh bukan aura orang biasa gitu. Jadi bayangkan, pasti kamu pribadi yang unik, punya karisma kamu sendiri. Dan ini ketika orang melihat orang yang unik gitu ya, dan dia ngerasa in tune with their frequency gitu, aku ngerasa kayak mendapatkan kamu itu kayak semacam hal yang desirable gitu, kayak pengen banget gitu. Karena
nggak ada gitu, atau jarang mungkin dalam kehidupannya dia, atau mungkin memang beneran nggak ada yang punya karisma seperti kamu. Dia banyak bakal mengundang orang-orang untuk pengen banget rasanya milikin kamu karena saking unik ya kamu itu gitu. Jadi aku ngerasa di sini impianmu yang terkabul dalam waktu dekat itu bakal banyak mengundang orang gitu ya, tertarik sama kamu gitu. Karena ketika orang itu menemukan jati diri dia sendiri, itu memang mengundang aura-aura orang yang orang lain untuk menyukai dia lebih, apalagi orang-orang yang belum menemukan jati diri mereka sendiri. Biasanya tuh sangat tertarik banget gitu sama orang yang sudah menemukan gitu, kebayangkan. Jadi kenapa berkali-kali juga banyak yang nanya gitu ya di personal reading ataupun di quick reading tarot gratis juga gitu, Kak kapan sih aku punya pacar, Kak kapan sih aku punya pacar. Aku selalu ngarahin untuk untuk nggak jadi diri orang lain untuk menarik orang lain, tapi temukanlah diri kamu sendiri. Karena ketika kamu menemukan diri kamu sendiri, kamu dan menemukan kebahagiaan kamu sendiri tanpa orang lain itu ya, siapapun dimanapun kamu berada, kamu tuh bakal ngeluarin semacam inner beauty gitu ya, hal yang menarik yang nggak semua orang punya gitu. Karena setiap pribadi juga menurut aku unik. Disitulah akhirnya banyak banget ya orang tuh yang langsung datang untuk nawarin ini itu dan pengen jadi pacar ini itu gitu-gitu. Jadi kamu kebayangkan. Nah, di sini aku merasakan hal yang seperti ini karena ibaratnya pertama aura kamu berbeda, yang kedua kamu sudah in tune with your soul mission, in tune with yourself, itu akan jauh membuat inner beauty kamu keluar. Oke, kemudian di sini ada In a Rush Blackstreet ya. Oke. It came over me in a rush when I realized that I love you so much that sometimes I cry, but I can't tell you why I feel what I feel inside. Jadi di sini nanti mungkin ya, karena di sini ada Anda yang past life segala macam, nanti kamu bakal mengetahui ada orang yang punya energi yang cukup aneh sama kamu, karena rasanya tuh kayak obsesi banget sama kamu. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya ada related sama past life sama kamu. Kamu tuh kayak punya hubungan past life barengan gitu loh. Jadi rasanya tuh ada rasa yang membekas ketika kamu semakin menjadi diri kamu sendiri dan dia mengenali energi kamu, semakin dia nggak ngerti lagi kenapa gue tertarik banget sama nih orang, apa nih punya pelet gitu, apa gue disantet atau gimana gitu ya kali kan disantet. Maksudnya kayak entah kenapa gue ngerasa kayak tertarik gitu ya sama nih orang, ketemu juga belum misalkan kayak gitu, atau kayak semacam ngebuat dia tuh tiba-tiba tuh ngerasanya tuh terharu banget ngeliat kamu, senang banget ngeliat kamu, damai banget ngeliat kamu kayak gitu, karena kamu punya past life barengan kayak. Jadi secara jiwanya dia mengenali kamu gitu. Mungkin kamu relate juga ini tentang spiritual connection gitu, spiritual relationship, mungkin terkait tentang twin flame juga bisa. Oke, kemudian di sini ada bahasa kalbu Titi DJ. Oke. Kasih, yakinlah hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah Sanubari Mukasih. Lihat kan tuh, di sini tuh aku lihat energinya tuh energi orang yang memuja ya nggak sih, memuja dan dia langsung jadi kayak in tune with their feelings, sampai rasanya tuh sedih, terharu, bahkan dia mencoba untuk meyakinkan kamu kalau dia yang paling mahamin kamu gitu ya. Itu saking dia kayak terikat, merasa terikat sama kamu gitu. Karena yang tadi aku udah bilang, nanti impianmu yang terkabul dalam waktu dekat, aku rasa nanti kamu
mulai menyadari siapa orang ini gitu, dan kamu semakin strong ya, intuisi kamu strong, tahu siapa orang ini meskipun dia nggak ngomong sama kamu, dan kamu ibaratnya kayak apa ya, semakin kamu mengenali diri kamu sendiri itu, nanti kamu tuh kayak dapat semacam sense, apalagi kamu ini kan filenya file magical menurut aku ya, nanti kamu bakal mengetahui hal-hal yang banyak orang lain gak ketahui, bahkan yang lagi kamu hadepin ini gitu. Kemungkinan mungkin nih orang ini gak banyak hal gitu ya, orang yang tertutup gitu, jadi gak banyak hal orang tahu tentang dia, tapi entah kenapa kamu tuh tahu tanpa dia cerita. Jadi dia sampai bingung kenapa kamu tuh tahu, dari mana kamu tahu. Dia berusaha untuk mencari pakai logikanya dia, tapi semakin dia cari pakai logika, semakin dia nggak nemuin jawaban, dan dia semakin mendapatkan jawaban ketika dia in tune with their emotion or feelings. Semakin dia in tune dengan intuisinya dia, semakin dia terikat sama kamu, dan ini memunculkan kayak apa ya, rasa yang nggak bisa dia ungkapkan ke kamu lagi. Sebenarnya ini tuh rasanya apa, obsesi kah, kegilaan semata kah gitu ya. Segala macam, yang sampai dia nggak ngerti lagi harus gimana. Terkadang dia mungkin sampai menitikkan air mata gitu ya, saking nggak ngerti harus menjelaskannya gimana ke kamu, memulainya gimana sama kamu juga nggak ngerti gitu. Jadi hanya kayak bisa mengagumi dari jauh mungkin, atau mengagumi dalam hati, karena gimana pun juga pasti nggak mau gitu kelihatan aneh gitu. Padahal kemungkinan besar kamu kalau dealing sama orang kayak gini sampai segini sama kamu, selain dia memang tadi belum menemukan jati diri dia sendiri, saking dia udah menemukan jati diri dia sendiri, jadi ini kayak sangat bertolak belakang nih. Jadi nanti kamu bakal menarik orang-orang yang belum menemukan jati diri mereka sendiri, yang butuh bimbingan kamu, dan ada orang yang sudah menemukan jati diri mereka sendiri dan gak ngerti gitu, selama ini dia bisa ngekontrol segala sesuatu hal untuk gak terlalu attach sama dia, tapi entah kenapa attach sama kamu, padahal secara logika kayaknya gak memungkinkan. Kenapa gue attach sama nih orang gitu ya, jadi kayak semacam kayak gitu. Semungkin dia sempat berpikir secara logika yang kayak, apa gue dipelet, apa nih orang apa nih apa gitu-gitu kan. Dia berusaha untuk mencari jawaban secara logika tapi nggak nemu-nemu. Tapi tiap kali dia bermimpi, tiap kali dia merasakan perasaannya, mencoba mengenali perasaannya, semakin in tune with their intuition gitu, intuisinya dia ngeliatnya tuh ke kamu, sampai dia nggak ngerti lagi dia harus gimana, karena pastinya dia nggak mau terlihat kayak orang aneh atau terlihat kayak orang bodoh gitu. Padahal kalau dia juga terbuka sama kamu, karena dia punya keterikatan masa lalu sama kamu, kemungkinan besar berarti energinya sama. Kalau dia ngerasa kamu itu aneh, sebenarnya dia juga aneh gitu, tapi dia nggak mau ngasih apa ya, nggak mau membuka atau terbuka, karena itu bisa membahayakan dirinya juga, karena dia juga cukup keras tentang healthy boundaries ke orang-orang dalam hidupnya. Jadi dia nggak mau salah gitu, dia nggak mau ini cuma kegilaan atau halunya dia aja gitu, aku ngerasa ya. Jadi kayak agak complicated sampai dia harus meneteskan air mata, bikin hatinya tuh susah untuk dideskripsikan sama dia. Tapi entah kenapa, apapun perubahan kamu, dia bakal stalkingin kamu terus gitu. Dia bakal ikut senang dengan adanya kamu membuat dia kayak termotivasi lebih positif, kamu membuat dia jadi
lebih percaya ada kekuatan lain selain pikiran dia gitu ya, strategi dia, logika dia yang bisa ada di dunia ini untuk berpengaruh secara positif ke banyak orang gitu. Jadi kamu itu punya kualitas yang dia tidak mengerti, tepatnya seperti itu. Jadi kayak di sini nanti dia bakal ngikutin perkembangan kamu, entah kenapa kamu bikin dia jadi senyum-senyum sendiri, bikin dia jadi damai hatinya, dia ngerasa kayak dia nggak sendiri, dia punya kamu gitu, walaupun dia nggak mengatakannya itu ke kamu gitu ya. Jadi kayak ada kayak semacam hubungannya complicated di sini gitu menurut aku, karena harusnya gitu ya kalau dia merasakan hal seperti ini, energinya sebenarnya sama kamu gitu. Kalau dia ngerasa kamu ini aneh, sebenarnya dia juga aneh soalnya gitu ya. Harusnya kalau keadaan kayak gini lebih bagus itu adalah merealisasikannya menjadi nyata, dalam artian ya tetap jalin komunikasi, tetap say hi. Kalau ternyata kamu say hi sama dianya cuma jawab sekenanya iya, oke, enggak, atau kata-kata yang enggak ada tanda tanyanya lagi, enggak perlu dilanjutin gitu. Tapi apa ya, ketika dia nanti coba untuk komunikasi awal lagi sama kamu, coba untuk tanggapi lebih baik, karena di sini kan artinya kamu yang ngerti keadaan ini lebih nih, karena aku udah jelasin gitu, atau nanti kamu akan ngikutin intuisi kamu jauh lebih gitu ya daripada dia. Nanti kamu bisa ibaratnya open to receive tadi ya, jadi welcome aja gitu. Kalau dia nanti mulai aneh-aneh lagi yang tadi aku bilang, tiba-tiba langsung ngerasa energinya terlalu intens, karena namanya juga ini past life connection ya, nanti dia pasti nanti energinya sangat intens, langsung off gitu, karena menurut dia ini suatu hal yang dia nggak ketahui. Jadi dia kayak semacam fearing the unknown, hal yang tidak dia ketahui, membuat dia jadi lebih takut. Apalagi ketika dia ngerasa perasaannya tuh kok intens banget energinya sama kamu, itu pasti bikin dia jadi makin kaget atau gak siap untuk dapetin energi seperti itu. Jadi ini biasanya hal yang terjadi seperti itu, kamu udah ngerti ya bagaimana cara mengatasinya. Entah kenapa aku harus jelasin ini ke kalian, karena di sini aku ngerasa file nomor 3 kalian benar-benar file yang magic gitu. Kemungkinan besar kita punya satu misi yang sama gitu ya. Mungkin dari kalian juga salah satunya juga healer juga sama kayak aku. Mungkin nanti kamu bakal ngadepin banyak hal yang kurang masuk akal. Kayak kemarin aku juga entah kenapa masak gitu ya, masak terusnya baru kali itu tiba-tiba masaknya tuh masak empek-empek gitu lah, terus tiba-tiba empek-empeknya tuh loncat pek ke tangan kanan, pak, terus langsung meledak langsung, apa ya, minyaknya itu langsung satu tangan ini bolak-balik tuh kena gitu. Wah, itu katanya keluarga aku nanti besok bakal melepuh lah, inilah itulah gitu. Itu baru kejadian sekitar dua hari lalu lah, 2 hari yang lalu. Tapi entah kenapa itu juga suka terjadi dalam hidup aku, memang kayak gitu. Aku ngerasain kayak energi yang panas terus kesini, terus kayak gitu, sampai akhirnya aku obatin di rumah tuh nggak ada obat untuk luka bakar atau apapun kayak gitu. Jadi aku obatin pakai kayak apa ya, minyak aja gitu, minyak peppermint gitu. Terus sudah kayak gitu, pas waktu besokan aku kira bakal melepuh gitu kan, besokannya sama sekali nggak ada tuh, kelihatan kan ya tuh nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau kalian bener-bener lihat secara jelas gitu, sebenarnya tuh ada kayak apa nih, merah-merah nih mungkin ya, kelihatan gak sih ya kan. Jadi tuh kelihatan kan, ini harusnya aku melepuh sampai segini gitu, tapi ini nggak ada tuh,
Padahal ini ada kayak gini, tapi cuma merah begini doang, nggak ada apapun. Jadi nanti mungkin kalian nggak bakal ngadepin hal-hal kayak gini tadi. Jadi kalau kalian nanti sama kayak aku gitu, model kayak healers gitu ya, healer secara mungkin secara speakers kayak aku kayak gini, atau mungkin healer langsung biasanya aku kalau ke temen aku yang lagi sakit atau apa pakai tangan aku langsung kayak gitu-gitu, mungkin nanti bakal ada kejadian-kejadian aneh seperti ini gitu ya. Oke, baik. Aku rasa di sini untuk zodiaknya atau birth chartnya ada Capricorn, ada Libra, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Gemini, Aquarius, Libra. Oke. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini strongnya ya menurut aku Capricorn, Libra, Cancer. Di sini strong banget ya. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian ibaratnya pengen request gitu ya, judul next pick a cardku apa, tinggal tulis di kolom komen. Kalau kalian mau cerita curhat nggak apa-apa, yang penting kalian puas gitu ya, yang penting sopan gitu ya. Kemudian mungkin di sini ada yang resonate di bagian mana, kalian bisa tulis juga di kolom komen. Kemudian kalau misalkan kamu pengen lebih gitu ya, namanya juga ini general reading, kamu pengen lebih personal ke kamu, mungkin di sini ada yang kurang resonate sama kamu gitu ya. Jadi nanti kamu bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ini. Oke, nanti kamu langsung request aja personal reading denganku. Oke. Kalau kalian tertarik melakukan quick reading tarot gratis, kamu bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. 50 pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow ya di Ramia Inggita. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.